Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, teman-teman kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam yang mulia ini dengan banyak-banyak menghaturkan puji, puja, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat bisa kembali bertemu dengan sebuah musim dari musim-musim kebaikan. Sebuah musim di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka padanya pintu-pintu surga. Sebuah musim di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menutup rapat-rapat pintu neraka. Sebuah musim di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipatkan pahala dari amalan-amalan salih, ketaatan dan ibadah yang diamalkan padanya. Sebuah musim di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan padanya dosa-dosa para hamba. Sebuah musim di mana amal-amal kebaikan dimudahkan dan para setan dibelenggu sehingga tidak leluasa di dalam menggoda anak-anak Adam. Sebuah musim di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, dan yang mulia adalah kitab kita kaum muslimin, yaitu Al-Quranul Karim. Sebuah musim di mana dahulu malaikat Jibril alaihi salam pada setiap malamnya mendatangi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari beliau Al-Quran. Sebuah musim di mana terdapat di dalamnya salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Musim tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Ramadan, yang walhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk kembali dengan bulan tersebut dalam kondisi sehat walafiat insyaallah ta'ala. Saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, betapa banyak orang saudara kita, bahkan mungkin teman sejawat kita, yang pada tahun lalu ikut berpuasa bersama kita, ikut sholat tarawih di samping kita, berada di dalam satu shaf. Ternyata pada kesempatan tahun ini tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Entah itu sakit atau bahkan telah terbujur di dalam liang lahatnya. Sehingga marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kembali kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya
Seandainya orang yang sudah mati itu ditanya, diminta untuk berangan-angan, untuk berharap, tamanna, berangan-anganlah kamu, niscaya dia akan menjawab, aku berangan seandainya aku berada di bulan Ramadan, sekalipun itu sesaat. Nah, dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, kita bisa memetik faedah yang sangat luar biasa, yaitu bahwa kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang diberi kesempatan lagi untuk mendulang keutamaan yang luar biasa di bulan ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada bulan ini berpuasa Ramadan, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya yang insyaallah ayatnya sudah kita hafal dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Sehingga teman-teman sekalian, ya, puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ya terhadap kita umat Islam, tujuan utamanya bukanlah untuk menahan lapar dan dahaga. Namun tujuan utamanya adalah untuk mencapai tingkatan ketakwaan yang hakiki, sebagaimana dalam ayat tadi yang kita dengarkan bersama-sama, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi insan yang bertakwa. Apa itu takwa? Tentu kita sudah tahu, banyak penceramah yang mengulang-ulang definisi takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya apa? Bahwa puasa itu kita dilatih, dididik, dibiasakan, digembleng ya untuk terbiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya, hati-hati, banyak orang itu kalau sudah datang bulan puasa, ya dia hanya mengidentikan puasa itu sekedar menahan lapar dan dahaga. Maksiati jalan terus. Ya, dia tidak tahu tujuan utama dari puasa, hikmah terbesar dari puasa itu adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sehingga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaisa lillahi hajah bi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa di bulan Ramadan, di siang hari ketika puasa, maka Allah tidak butuh kepada pengorbanan dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh dia menahan lapar dan dahaga kalau omongannya tidak dia jaga dari ucapan-ucapan dosa. Kalau dia tidak menjaga perbuatannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Artinya bahwa hikmah terbesar, tujuan utama dari berpuasa adalah untuk mewujudkan insan yang bertakwa, tidak hanya untuk sekedar diet. Ya. Banyak ini mbak-mbak puasa niatnya apa? Diet. Karena sudah berat badannya sudah melebihi batas. Ya, ketahuilah bahwa tujuan dan hikmah utama dari puasa adalah mewujudkan insan diri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu marilah kita kembalikan niat-niat kita, tekad-tekad kita selagi kita itu masih
menjalani puasa baru beberapa hari, ya baru 5 hari. Mari kita sadari kembali hikmah terbesar dari puasa yang kita jalani, ya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, terbiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga apabila seorang mukmin itu menyadari hikmah dan tujuan puasa yang terbesar ini, ya, dan dia berusaha menjalani hari-hari di bulan Ramadan, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, insya Allah nanti ketika keluar Ramadan dia benar-benar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi orang yang bertakwa, terbiasa ya menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allahumma amin. Semoga kita termasuk dalamnya. Teman-teman kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, ya, perhatikan catatan dari Nabi, dengan penuh apa? Keimanan dan keikhlasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya, janganlah menjalani puasa hanya sekedar menjalani saja, tapi harus kita garis bawahi, kita menjalani puasa ini dengan penuh keimanan bahwa puasa ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani pahala-pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Demikian pula kita menjalani puasa dengan apa? Keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya. Selain puasa itu pahalanya luar biasa. Ya, kelipatan pahala puasa itu melebihi ibadah yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, setiap amalan ibadah manusia itu kembali ke dirinya. Setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan, 10 kali lipatnya. Allah berfirman, illa siyam, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Beda kalau amalan kebaikan yang lain itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Beda dengan puasa, kelipatan pahalanya hanya Allah yang tahu. Ya, Allah sendiri yang akan mengganjarnya, membalasnya dengan kelipatan-kelipatan yang sangat banyak sekali. Kenapa? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku, ya. Ya, ini di antara keutamaan puasa, bahwa pahalanya itu dilipat gandakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa dinamakan pula ibadah sirriyah. Apa itu? Ibadah yang sifatnya rahasia. Ya, hanya pelaku dan Allah yang tahu. Beda dengan ibadah lain. Ya, salat jamaah di masjid bisa jadi atau mestinya orang yang sholat ibadah di masjid ketahuan oleh yang lain. Oh, Mas Fulan, Mbak Fulanah, sholat jamaah di masjid bersama-sama kita kaum muslimin. Tahu. Demikian pula membayar zakat. Oh, Pak Fulan, Bu Fulan bayar zakat nyetor ning Islamic Center. Tahu. Demikian pula haji. Oh, Pak Fulan tahun kemarin naik haji, sudah bergelar H di depannya. Beda dengan apa? Puasa. Puasa itu ibadah yang rahasia, hanya Allah dan pelakunya yang tahu. Tidak diketahui oleh orang lain. Bisa jadi dia di luar puasa, ngaku puasa. Neng omah apa? Entek rong piring.
Ya. Ini yang membedakan antara puasa dengan ibadah lain. Kenapa kok puasa itu dilipat gandakan pahalanya melebihi ibadah-ibadah lain? Karena dari sisi kerahasiaannya. Ya, hanya Dia dan Allah yang tahu. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Sehingga sayalah yang akan langsung membalasnya dengan kelipatan yang lebih banyak daripada ibadah-ibadah lain. Oleh karena itu di antara hikmah puasa juga adalah apa? Sebagai al-bayyinah. Apa arti al-bayyinah? Pembuktian. Pembuktian kebenaran, kejujuran, keimanan seseorang. Ya, apakah dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah ataukah kecintaan kepada hawa nafsunya? Ya, ini di antara hikmah puasa. Teman-teman sekalian, ya di antara hikmah dari puasa atau keutamaan dari puasa ya tadi dilipat gandakan pahalanya langsung oleh Allah dengan kelipatan yang sangat banyak, lebih banyak dari ibadah lain. Selain itu, ya puasa juga di antara hikmahnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana tadi hadis yang kita dengarkan bersama. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka digugurkan darinya dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah, sehingga pesan saya kepada teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya pribadi, ketika merasakan lapar, dahaga, keletihan di siang hari bulan Ramadan karena puasa, ingatlah hadis ini. Kita niatkan pengorbanan kita ini untuk apa? Mengharapkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Dan dosa-dosa kita juga dilebur, dihapus. Setiap hembusan nafas di siang hari, hirupan nafas di siang hari, dan kita merasakan lapar. Ya, sadarilah bahwa ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi kita semuanya dan gugurkan dosa-dosa kita. Ya, karena surga itu tidak gratis. Tidak diraih dengan apa? Dengan istilahnya kenyamanan. Tapi surga itu diraih dengan apa? Pengorbanan dan perjuangan. Salah satu sebab ya seorang itu dimudahkan masuk dalam surga adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Namun dengan catatan tadi ya, keimanan dan keikhlasan. Ya, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lisaimin babun la yadkhuluha ahadun ghairuhum." Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada satu pintu khusus tidak dimasuki oleh selain orang-orang yang berpuasa. Pintu apa itu namanya? Ar-Rayyan, ya, pintu apa? Rayyan. Tidak ada selain orang yang berpuasa yang bisa memasukinya. Ya, semoga kita kelak bisa bersama-sama yang bermajlis di majlis ini bisa bersama-sama masuk dari pintu tersebut. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga esensi inti dari ibadah puasa ya, untuk melatih diri kita terbiasa dengan amalan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena selain puasa itu sendiri di bulan Ramadan kita dituntunkan ya untuk melakukan ibadah yang lainnya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Misalnya, barang siapa yang menjalankan qiyamul lail, salat tarawih di malam hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya, ini ya di antara ibadah lain yang disunahkan, dituntunkan di bulan Ramadan adalah menjalankan salat tarawih, supaya kita terbiasa. Kita itu sudah dimudahkan oleh Allah. Ya, selain kita dilatih, digembleng di bulan Ramadan, kita juga diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan ibadah-ibadah amal soleh.
Tentu yang namanya sholat malam itu berat atau ringan? Yang jawab ringan, ngacung? Gak ada yang jawab ringan ya. Sholat malam itu berat atau ringan? Ya mending main ML, kan gitu ya. Kadang malam main Mobile Legends. Ya sholat malam itu apa berat, ya kan? Karena sebagaimana sabda Nabi, afdhalus sholati ba'dal fariidhah qiyamul lail. Seberat-berat ibadah sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, berat sekali sholat malam itu, apalagi dikerjakan dengan sendirian. Nah, kita dimudahkan di bulan Ramadan ini untuk menjalankan qiyamul lail, sholat malam dengan cara berjamaah. Insyaallah ini tadi semuanya ikut sholat tarawih. Masya Allah, sudah diberikan kemudahan menjalankan sholat malam. Ya bahkan kata Nabi SAW, man shalla atau man qama lailatan fi Ramadan ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu ajru sholati al-lailah. Barang siapa yang menjalankan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia dianggap sholat malam sampai pagi, semalam suntuk. Artinya apa? Ya kita manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Ya, sholat tarawih berjamaah mudah sekali. Berbeda dengan sholat sendirian di malam hari, sangat berat. Ya diberi kemudahan untuk bersama-sama sholat tarawih pun ya tidak lama, setengah jam paling ya. Nah ini untuk mendidik kita, membiasakan kita supaya nanti ketika Ramadan telah usai, ya, kita terbiasa menjalankan sholat malam. Demikian pula ibadah yang lain seperti membaca Al-Quranul Karim. Kita disunahkan untuk mengisi bulan Ramadan ini ya dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi hadis yang kita singgung, kita dengar bersama di awal pertemuan. Malaikat Jibril itu dulu ya, setiap kali bulan Ramadan beliau turun ke dunia, ke bumi. Setiap malam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajari beliau Al-Qur'an yang sekarang diistilahkan dengan tadarus. Ya, yudarisunahu Al-Qur'an. Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an, karena Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis. Sehingga butuh diajari. Yang ajari siapa? Malaikat Jibril ya. Oleh karena itu mari manfaatkan ya kesempatan bulan Ramadan ini untuk mengisinya dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya inti dari bulan Ramadan sendiri ya sebagaimana ini sebenarnya sesuai dengan tema kita ya, yaitu untuk istiqomah di dalam beribadah, tidak hanya puasa. Ya, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Ya, dituntunkan di dalamnya ibadah-ibadah yang beraneka ragam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah supaya kita terbiasa, terlatih dan istiqomah. Ya, istiqomah ya konsisten di dalam menjalani ibadah. Ya, karena itulah hakikat dari ya tercapainya tujuan terbesar dari puasa itu sendiri, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Ya teman-teman sekalian, setiap kali bulan Ramadan semarak sekali. Ya. Gotong royongnya mulai dari masang lampu-lampu pernak-pernik ya. Demikian pula membuat panitiaan bulan Ramadan. Ya. Ini bagian takjil, yang itu bagian apa lagi? Jaburan, yang itu bagian MC, yang itu bagian zakat, ya dan lain sebagainya. Luar biasa.
Semangatnya luar biasa. Karena memang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ya membelenggu para setan. Artinya apa? Setan tidak leluasa untuk menggoda manusia. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, suruh sholat aja luar biasa susahnya. Berbeda dengan bulan Ramadan dimudahkan. Ya, semarak ibadahnya itu nampak sekali dan itu dimudahkan. Nah, teman-teman sekalian, kita dilatih ya untuk ya mengendalikan hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini. Ya, dan ketika keluar bulan Ramadan, ya kita terbiasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Artinya apa? Kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Melatih diri kita menjadi insan yang lebih baik. Ya, jangan menjadikan bulan Ramadan ini hanya seperti bulan menahan lapar dahaga saja. Nanti kalau sudah keluar bulan Ramadan ya kumat meneh. Manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Niatkan kita untuk menjadi insan yang lebih baik dengan melalui bulan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah kemudian istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Ya, malaikat pada turun pada mereka. Para malaikat mengatakan kepada orang-orang tersebut, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ya, ini keutamaan orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten di dalam beramal soleh. Ketika bulan Ramadan sudah ada perkembangannya, jangan kemudian setelah keluar bulan Ramadan, yaitu ditinggalkan. Ya, istilahnya kalau bulan Ramadan itu diistilahkan dengan madrasah, sekolahan. Orang sekolah itu kan pengen lebih baik, lebih pintar ya, lebih banyak ilmu pengetahuannya. Jangan stagnan, apalagi malah istilahnya lebih rusak. Ya, madrasah bulan Ramadan supaya kita mendapatkan ijazah. Apa ijazahnya? Yaitu keberhasilan, kesuksesan di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan ini, dan kita menjadi insan yang lebih baik, dan kita bisa istiqomah, konsisten, ya tetap menjalani ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan di hari-hari yang berikutnya. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita itu hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menyatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Dan kita tahu bahwa alam dunia ini, negeri di dunia ini adalah negeri cobaan dan ujian. Luar biasa. Cobaan dan ujian. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat menyambar dari mana-mana. Ya, para setan tidak henti-hentinya untuk menyerang kita Bani Adam. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Namun setan sudah bersumpah serapah ketika dikeluarkan, diusir dari surga. Apa kata setan? Iblis,
Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan simpangkan mereka, anak-anak Adam semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Iblis telah bersumpah, saya akan menyerang mereka, mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dengan berbagai macam strategi, dengan berbagai macam makar, sehingga bisa memalingkan, menyimpangkan dan menyesatkan anak-anak Adam. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sangat butuh kepada saling ingat mengingatkan tentang hakikat kita itu diciptakan untuk apa, dan bagaimana dahsyatnya serangan-serangan yang dilancarkan oleh iblis dan para tentaranya. Antum sekalian adalah pada saat ini adalah para pemuda, dan keesokan harinya di kemudian hari akan menjadi rijalul ummah, akan menjadi tokoh-tokoh dari umat ini. Ya, sehingga persiapkan diri antum semuanya, ya, untuk menjadi apa? Para pemimpin umat ini, umat Islam. Ya. Tentu antum memiliki kecerdasan. Ya. Gunakanlah atau minimalnya sisihkanlah kecerdasan antum sekalian itu untuk memberi manfaat kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi oleh penceramah kultum dikatakan khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, antum ketika di sekolah, kuliah, suruh hafalkan rumus kimia, rumus matematika. Ya. Hafal semuanya dari A sampai Z. Sisihkan, ya, kelebihan yang antum miliki untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Karena itu salah satu dari tameng dan perisai kita untuk menghadapi serangan-serangan iblis dan para tentaranya, untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman ini luar biasa sekali. Ya, godaan-godaan tidak hanya secara langsung tapi melalui, ya, media sosial. Ya, sedikit banyak, bahkan banyak sekali memakan korban. Ya, generasi kaum muslimin, ya, dipalingkan dari ibadah, dari berjuang di jalan Allah melalui media-media sosial. Ya, termasuk melalui media apa itu, game-game online. Ya, berapa kali atau berapa jam kita manfaatkan waktu kita untuk nge-game dibandingkan waktu untuk membaca Quran. Ya, adakah 10%-nya, 20%-nya, 50%-nya? Saya yakin, ya, hampir mungkin 90% itu digunakan untuk buka HP, kan gitu. Nah, oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita melalui momentum Ramadan ini, ya, untuk kembali mengingat hakikat kita sebagai manusia, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kehidupan kita tidak hanya di dunia ini saja, tapi kehidupan kita yang hakiki adalah kita akan berpulang ke kampung akhirat kita. Ya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa jadi menuju surga, bisa jadi menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tinggal PR kita. Ya, kita itu mau ke jalur yang mana? Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dunia itu memiliki anak-anak dan akhirat itu juga memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anaknya akhirat dan janganlah kalian jadi anak-anaknya dunia.
kita akan berpulang. Dunia ini hanyalah sementara. Ya, tidak ada yang bisa menjamin ya kita itu akan hidup lebih dari 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Banyak orang ya yang hanya diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sampai belasan tahun. Kita banyak mendengar orang-orang yang nyawanya sia-sia di usia belasan tahun karena korban tawuran, korban kelitih, korban geng motor. Baru mau nyebrang jalan pulang dari sekolah, melayang nyawanya. Ya, karena dibacok. Baru pulang subuhan, boncengan, dikejar, kelitih. Satu selamat, satu kritis. Ini banyak sekali. Oleh karena itu, taubat itu tidak menunggu tua. Memperbaiki diri tidak harus menunggu tua. Ketika sudah usia, nanti kalau saya sudah usia 60 tahun, nah saya rajin ke masjid lah. Waktu ini tobat, ya, 50, usia 50 aku neng masjid, insya Allah. 50 itu ada filosofinya. Ya, 50 tahu ya 50. Berapa? 50. Kenapa kok diistilahkan 50? Ya, nek orang Jawa itu kan kalau 20 ya 20, 30, 30, 30, 40, piro? 40. Nah, nek 50 kok tidak? Piro? 50 tapi kok 50. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, kok tidak 50? Ya toh? 50 itu ada filosofinya. Itu ada kepanjangannya. Seneng-senengnya apa? Ketunan. Ini wong Jawa. Kalau sudah usia 50 tahun, itu seneng-senengnya ke masjid. Ya, itu filosofinya. Keumuman orang demikian. Nah, swidak juga. Kenapa dinamakan swidak bukan kira 60 gitu. Yang sing liyane 20, 30, 40, giliran 60 kok bukan 60 tapi swidak. Kenapa? Apa artinya swidak? Swidak. Artinya apa? Wis wayahe. Wayahe apa? Wis wayahe tindak. Ya, itu filosofi orang Jawa. Wis wayahe apa? Tindak. Maksudnya tindak kemana? Tindak menghadap kepada Sang Pencipta. Itu pada keumumannya. Tapi tidak ada yang bisa menjamin usia kita sampai 50, sampai swidak, sehingga kita bisa ketunan, pergi ke masjid, sholat jamaah, kita bisa mempersiapkan diri untuk tindak. Bukan jaminan usia kita sampai sekian tahun. Oleh karena itu memperbaiki diri ya, tidak menunggu kita berusia 50 tahun, 60 tahun. Ya. Marilah kita gunakan momentum Ramadan ini ya untuk memperbanyak, memanfaatkan sebaik mungkin, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Sekali lagi hikmah tujuan terbesar dari puasa Ramadan itu untuk melatih, menggembleng, membiasakan, mendidik diri kita untuk terbiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, jangan sampai kita melewati bulan Ramadan ini ya hanya dilalui begitu saja. Banyak orang berpuasa ya namun meninggalkan sholat wajib. Nah, menika kualik nggih. Ya, karena sholat wajib 5 waktu itu ya tiang agama ya, di mana bangunan tidak akan berdiri tanpa tiangnya. Ya, hanya ini ya. Insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu ya. Insya Allah ya tetap menjaga 5 waktunya ya selain menjalankan ibadah puasa. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah ya. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
selain tadi dari ayat yang disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30 ya, para malaikat akan turun datang kepadanya memberikan kabar gembira, jangan kalian takut ya, jangan kalian apa? Takut terhadap apa yang akan kalian jalani di kemudian hari. Orang yang istiqomah ya di dalam beriman, bertauhid dan beramal solih, dia tidak perlu takut. Nanti nek aku mati piye? Sing ngancani aku ning kuburan sapa? Aku engko ning akhirat piye? Ya, ketika dihisab, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalan-amalanku piye? Orang yang istiqomah, kata para malaikat, jangan kamu takut. Ketika kamu nanti sudah meninggal atau ketika dalam kondisi kritis, sakaratul maut, malaikat yang akan menemani. Malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawanya dengan penuh kelemah lembutan. Terus akan ditemani oleh para malaikat dan amalan-amalan solehnya ketika sudah terbaring kaku di alam kuburnya, di liang lahatnya. Hingga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia dari alam kubur sampai terjadi hari kiamat. Hingga nanti berhasil ya melalui jembatan yang melintang di atas neraka jahanam yang menyampaikan kepada pintu surga. Ini ya bisyarah, kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah. Malaikat akan selalu menemani dia, akan selalu memudahkan dia untuk beramal soleh. Ya bukankah kita itu selalu selalu didampingi oleh malaikat dan setan. Ya, setan selalu membisiki kejelekan, malaikat selalu membisiki kebaikan. Nah, orang yang istiqomah itu malaikatnya akan lebih dominan daripada setan. Ya, amalan soleh akan menjadi suatu yang indah di mata dia, di benak dia. Sebaliknya amalan kejelekan akan menjadi buruk di benak dia. Ya, ini orang yang istiqomah menjalankan ibadah, ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya inti dari apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini adalah yang pertama, kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini ya dengan memperbanyak ibadah, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara kesimpulan dari apa yang kita dengarkan pada malam hari ini adalah menyadari kembali hikmah dan tujuan terbesar dari ibadah puasa, yaitu untuk membentuk insan yang bertakwa, tidak hanya sekedar membentuk insan yang kuat menahan lapar dan dahaga. Demikian pula inti dari pembicaraan kita malam hari ini adalah membentuk insan yang istiqomah, terbiasa, terdidik ya di dalam menjalankan ibadah ketika ya nanti sudah keluar dari bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk bisa menjalankan amal-amal ketaatan ibadah, amal soleh di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan melebur dosa-dosa kita semuanya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kurang dan salahnya. Monggo kita buka sejenak tanya jawab, barangkali ada unek-unek akan yang mau disampaikan dari teman-teman sekalian ya terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Monggo.
matur nuwun, pertanyaan yang sangat bagus. Tentu kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, anak manusia itu pasti banyak berbuat salah, ya. Di sini dengan menggunakan lafaz khata', itu kalau dalam bahasa Arab namanya bentuk lafaz yang berlebihan. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia hiperbolis. Apa hiperbolis? Menunjukkan sesuatu yang sangat banyak. Ya. Setiap manusia banyak salahnya. Tidak hanya salah, tapi banyak salah. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak dosa salahnya adalah orang-orang yang bertaubat. Ya. Artinya apa? Manusia yang paling baik, paling mulia adalah orang yang berdosa lantas bertaubat. Bukanlah orang yang paling baik, manusia yang terbaik adalah orang yang bersih dari dosa. Bukan. Karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Namun dalam hadis ini Nabi menyampaikan sebaik-baik manusia adalah yang ketika berdosa dia bertaubat. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja ya kita dibimbing di dalam Islam ketika kita berbuat dosa kesalahan kita hendaknya lantas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ya dosaku terlalu besar, terlalu banyak, pasti Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Ini pemikiran dan keyakinan yang keliru. Yakinilah bahwa ketika seorang manusia itu bersalah lantas bertaubat, justru itulah manusia yang terbaik. Nah, namun bagaimana bertaubat yang baik dan benar, taubat yang nasuhah? Para ulama menjelaskan, ya, cara bertaubat yang baik yang pertama adalah ikhlas. Benar-benar mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat dosa maksiat, dia sadar saya telah berbuat ya maksiat kepada Allah. Saya ingin rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan ridhonya. Oleh karena itu bapak kita ya Adam alaihi salam ketika memakan buah, istilahnya buah khuldi, dia mengakui dia itu lalai, khilaf. Ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik tobatnya, mengharap ridha dan rujuk kepada Allah. Diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena terpaksa dan lain sebagainya, tapi murni ikhlas untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua adalah ya an-nadm, kata para ulama, syarat taubat yang kedua adalah menyesali perbuatan. Ya, menyesali perbuatan dosa tersebut. Ya, dengan penyesalan. Yang ketiga adalah al-azmu alla ya'ud, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat adalah al-iqla' anizam. Ya, berhenti dari dosa itu. Berhenti dari dosa itu. Ya. Yang kelima, apabila dosa itu berkaitan dengan hak adami. Ya, di antara syarat tobatnya adalah mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Misalnya mengambil harta orang lain. Ya, saya ingin tobat dari mengambil harta orang lain. Nah, di antara syaratnya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Nah, ini ya, di antara syarat-syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Namun ketika nanti terjatuh pada dosa yang lain, bahkan dosa yang sama, tetap ya, kita dibimbingkan untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi tidak ada manusia yang luput, bersih, bebas dari dosa. Nah. Ya, ini
Ada lagi? Bahkan kata para ulama, di antara tips untuk kita istiqomah adalah banyak-banyak beristighfar. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah menuju jalan Allah dan banyak-banyaklah beristighfar. Artinya manusia itu dituntut untuk istiqomah. Tapi di lain sisi Allah itu tahu manusia itu makhluk yang lemah, gampang tergoda, ya, banyak dosanya, sering berbuat salah. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan untuk kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk tips sebab seorang itu istiqomah, ya. Banyak-banyak istighfar. Ada lagi, monggo. Ya. Mandi taubat itu bagaimana? Ya, mandi taubat. Ya, mandi taubat berkaitan dengan mandi taubat setelah melakukan dosa. Ya, sejauh sepengetahuan saya itu tidak ada ya yang namanya mandi taubat. Yang ada adalah mungkin sholat taubat, ya, yang diistilahkan dengan sholat taubat. Ya, merujuk kepada hadis Nabi SAW, barang siapa yang melakukan sebuah dosa, kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tersebut, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mandi taubat itu tidak ada. Yang ada mandi junub, ya, dan sholat taubat. Ada lagi, monggo. Ya, sebelum saya tutup mungkin sebagai penutup ya, akan saya sampaikan beberapa sebab-sebab istiqomah ya, barangkali bisa memberi bekal kepada kita semuanya ya, untuk kita itu terbimbing untuk meraih istiqomah. Ya, yang pertama adalah yaitu muhasabatun nafs, ya, mengintrospeksi diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah ya, apa yang telah Dia lakukan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini ya, di antara sebab istiqomah adalah sering-sering mengintrospeksi diri, dalam artian melihat kembali, menghitung kembali apa yang telah diamalkan sebagai bekal untuk hari esok menghadapi hari kiamat. Dan apa saja dosa yang telah dilakukan ya selama hidup, untuk kemudian seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan, hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab, dan lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk diri-diri kalian berupa amal soleh untuk hari kebangkitan kalian.
Ya, sehingga muhasabah, introspeksi diri itu akan menjaga seorang muslim dari penyimpangan dari jalan yang lurus. Demikian pula di antara sebab istiqomah ya adalah menjaga sholat 5 waktu bersama jamaah di masjid. Ya, dikarenakan sholat adalah silah penghubung antara hamba dengan Tuhannya dan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara sebab yang lain adalah mencari ilmu. Ini tak kalah penting ya. Untuk menjaga keistiqomahan, seorang hamba dibimbingkan untuk memperdalam ilmu agama. Karena ya pedoman utama untuk istiqomah ya ilmu. Ya. Seorang tidak bisa berjalan pada jalur yang benar kalau dia tidak tahu arah. Kalau dia tidak punya pedoman. Ya, sama seperti seorang yang sedang mencari alamat tapi tidak tahu tujuannya kemana, lewat jalur mana. Sehingga dia pun tanya kepada orang yang tahu atau pakai Google Map. Ya, sama halnya dengan ilmu agama. Akan menuntun seseorang untuk tetap di jalur yang benar. Demikian pula di antara sebab istiqomah adalah pandai-pandai memilih teman yang benar dan baik. Ya, pandai-pandai memilih teman yang baik dan benar. Ya, karena agama seseorang itu dilihat dari teman duduknya. Sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang itu dilihat dari agama teman duduknya. Ya, kelak di hari kiamat orang-orang yang menjalin pertemanan persahabatan itu akan menjadi musuh, saling menyalahkan. Oh, kowe mbiyen ya dadi koncoku bukannya nasihati aku, ngelingke aku, namun mengajak kepada hal-hal yang kurang benar. Akan menjadi musuh, saling menyalahkan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini pertemanan yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat itu ketika pertemanan dijalin ya dalam rangka saling ingat mengingatkan ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali beberapa tips sebab ya yang menjadikan seorang itu terjaga keistiqomahannya ya baik di dalam berislam maupun di dalam beramal soleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dan salahnya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Monggo.